Izin Prof, ini terkait adanya Rasman yang katanya mau mengadopsi Laura Mijani gitu loh. Padahal di sisi lain dia sedang berseteru nih sama ibunya. Gimana Prof, tanggapan Prof Bambang? Jadi yang pertama kita harus tahu, kita ini kan sebagai lawyer, sebagai advokat. Yang pertama kita adalah sedang memegang surat kuasa dari rivalnya yang bersangkutan. Kemudian sekarang berpindah kepada kedua belah kubu. Artinya secara etik itu tidak tepat. Karena apa? Karena andai orang tua dari si Loli melaporkan ke ke organisasi advokat, tentu akan terkena etik. Karena si Lolinya sendiri itu masih di bawah umur, yang penguasaan hak hukumnya melekat pada ibunya. Nah, di situ tentu sangat tidak etik bagi kita seorang lawyer menerima itu. Kalaupun kita memang mau membela, ya kita damaikan saja antara kedua belah pihak, atau setidak-tidaknya kalau ingin tetap ingin berseteru, dialihkan kepada lawyer lain yang mitra kita. Karena apa? Karena secara etis sangat tidak etis apabila kita melakukan hal itu menerima dari pihak rival kita. Itu aja. Terus Prof, gimana ini terkait akhirnya gara-gara Loli diduga kabur, terus bertemu dengan Rasman dan akhirnya nih antara Rasman dengan Nikita ini berseteru gitu loh. Sempat ada akhirnya saling lapor karena diduga adanya penganiayaan gitu. Seperti apa sih tanggapan Prof? Ya kita secara orang luar melihat harus secara komprehensif tentunya. Apa yang menjadi pokok permasalahan perseteruan itu, nah itu yang kita harus ketahui. Tapi yang jelas kita sebagai advokat harus mempunyai pesan moral yang tinggi, mengedepankan moralitas dalam menangani setiap perkara yang kita tangani tentunya. Jadi jangan hari ini kita buat sensasi, besok buat sensasi. Apa yang real dari sebuah klien yang kita jalankan, dan itu justru lebih membangun citra kita secara baik di dunia peradvokatan, tidak dengan sensasi sana sensasi sini yang justru dipandang secara etik juga tidak baik, dipandang oleh masyarakat, oleh netizen juga tidak baik. Nah, ini yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita tentunya sebagai advokat, lebih bijak dalam menangani setiap persoalan-persoalan yang ada. Intinya di samping intelektual kita harus kita kedepankan, tentu moralitas mengiringi agar si klien merasa nyaman, merasa terlindungi, dan hak-haknya merasa diperjuangkan. Itu aja. Terakhir Prof, apakah langkah Rasman rencananya mau mengangkat Loli sebagai anak asuhnya itu apa sudah tepat gitu? Di sisi lain dia kan sedang berseteru dengan ibunya, itu Nggak, seperti apa? dasar konstruksi hukumnya itu apa? Wong Loli masih ada orang tuanya, dan dia dalam arti sekarang ini sedang berseteru. Hal orang yang berseteru dalam satu keluarga itu hal yang biasa, tapi jangan kita justru memperkeruh suasana seolah-olah menjadi pihak yang terzolimi. Kita sebagai anak, didikan orang tua kita itu berbeda-beda. Ada yang modelnya keras, ada yang lembut, ada yang masa bodoh. Nah, di sini kan banyak karakter orang tua, dan ini juga sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana cara mendidik keluarga, mendidik anak yang baik supaya lebih beretika, lebih
patuh kepada orang tua, lebih santun dan sebagainya, tentu faktor pengetahuan sangat dominan dalam hal ini. Dan hari ini kita lihat mungkin menjadi potret gambaran bagi kita semua masyarakat Indonesia sebagai satu contoh kecil. Ambil sesuatu yang baik dan tinggalkan yang buruk. Jangan semuanya ditiru, karena belum tentu semuanya baik, dan kita harus bijak dalam melihat berita-berita, dalam mengambil intisari yang terbaik dari apapun yang kita lihat. Prof, izin pesan Prof buat Nikita seperti apa sih gitu atas kejadian ini? Ya, bagi saya kita ini kebetulan mbak saya juga, jadi saya harap banyak bersabar dan perjuangkan hak anaknya. Saya memberikan support, jangan putus asa, jangan menyerah, yakin semuanya akan selesai dengan baik-baik saja. Itu saja sih. Siap Prof, terima kasih Prof. Ya.